Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi ada kabar yang mengembirakan, paling tidak bisa mengurangi tensi ketegangan daripada masyarakat saat ini ya teman-teman, yang mana memang ketegangan ini dipantik oleh reaksi masyarakat terhadap perilaku dan dari beberapa wakil rakyat yang ada di DPR RI ya teman-teman, yang memang kemudian perilakunya betul-betul membuat masyarakat jengkel, masyarakat kecewa, dan akhirnya memang kekecewaan yang sudah tertimbun lama seperti bara api yang kemudian menemukan adanya kemudian tumpukan rumput yang kering ya segera terbakar dengan cepat. Nah, kabar gembira itu adalah nggak lain dan nggak bukan adalah ketika hari ini teman-teman Partai Nasdem kemudian menonaktifkan kedua kadernya, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, yang kemudian juga disusul oleh DPP Partai PAN yang menonaktifkan dua kadernya, yaitu Uya Kuya dan Eko Patrio, yang memang keempat kader partai tersebut memang ditengarai menjadi pemantik terjadinya kemarin demonstrasi besar-besaran ya teman-teman. Demonstrasi ini kan sebetulnya juga masalahnya kemarin ketika kemudian ada kenaikan daripada anggaran gaji para anggota dewan yang 3 juta per hari, tunjangan beras sampai 12 juta per bulan, tunjangan rumah yang sampai 50 juta per bulan, yang kemudian menimbulkan protes dari masyarakat gitu kan. Yang sebetulnya juga ketika kenaikan itu kan mereka ada berjoget-joget yang sebetulnya nggak pas ya menurut masyarakat, nggak pas karena memang itu kemudian dikala kondisi masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan gitu kan secara ekonomi. Nah, tapi kemudian direspon dengan malah kemudian responnya itu seperti menyepelekan warga dan masyarakat. Bahkan ada salah satu dari mereka yang kemudian mengatakan bahwasanya ya orang-orang yang memprotes DPR tersebut adalah orang-orang itu adalah orang-orang yang paling tolol sedunia gitu kan. Dan ini semua memang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain ya. Akhirnya memang kemudian ketika kesombongan itu sudah mencapai puncaknya, kearogansi itu mencapai puncaknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudian dibongkar semuanya ya sebentar aja gitu kan. Ketika kemudian masa yang marah kemudian sampai melakukan tindakan anarkis mencari mereka di kediaman mereka. Tapi memang kemudian kita semua menyayangkan tindakan-tindakan anarkis, bahkan yang mengarah ke tindakan kriminal ya teman-teman sebetulnya, karena kemudian merusak dan menjarah barang-barang yang bukan milik mereka, yang secara hukum dan secara agama pun itu sesuatu yang salah ya teman-teman. Tapi memang kondisi ini ya sudah terjadi teman-teman. Yang jelas memang kita patut kemudian apresiasi, paling tidak kemudian ada will, ada keinginan dari partai atau DPP partai yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki kondisi yang saat ini dirasa masyarakat nggak pas teman-teman. Ada will, ada keinginan gitu kan. Dan kalau saya sendiri pribadi sih memang kemudian kenapa saya gembira, ini kecewanya kan ketika kemudian masyarakat itu hendak protes, menyampaikan aspirasinya kepada wakil-wakil mereka, itu hal yang wajar ya di negara yang demokrasi. Tapi justru kemudian mereka ini para anggota dewan utamanya yang menimbulkan polemik di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat, bahkan memang kemudian nggak menemui gitu kan kemana mereka gitu kan. Dan bahkan malah diungkapkan melakukan WFH, menyarankan kerja dari rumah gitu kan, yang kemudian menyebabkan warga masyarakat berbenturan dengan aparat sampai kemudian timbullah korban jiwa gitu kan. Kalau saya sendiri sih betul-betul kecewa ya ketika kita punya wakil-wakil rakyat yang seperti itu. Kenapa saya kecewa? Ketika memang kemudian kondisi negara ini kritis, banyak kerusuhan yang kemudian menyebar kemana-mana gitu kan, yang berpotensi merusak segalanya gitu kan. Karena memang kemudian di timur itu juga ada potensi-potensi disintegrasi. Malah justru orang-orang tersebut kita nggak tahu batang hidungnya kemana dan nggak muncul untuk kemudian menemui masyarakat yang marah gitu kan, untuk meredam amarah masyarakat gitu kan. Muncul juga sudah akhir-akhir ketika memang kondisi sudah memanas, timbul bentrok antara massa dan masyarakat.
masyarakat dan aparat. Dan ini betul-betul yang mengecewakan. Bahkan kabarnya kan memang ada salah satu dari mereka yang sudah di luar negeri gitu kan. Gimana gitu kan jiwa kenegarawan mereka itu, jiwa kesatria mereka. Karena memang kemudian kan ketika memang kemudian dari perilaku mereka yang memantik kemudian amarah massa, timbul demonstrasi, timbul kemudian bentrokan antara massa dan aparat yang sebetulnya nggak harusnya terjadi ketika kemudian mereka menerima aspirasi masyarakat, mendengarkan apa kemudian aspirasi para konstituen pemilihnya, karena memang esensinya kan mereka itu kan wakil rakyat gitu kan, bukan kemudian malah ditinggalkan, yang ini kemudian malah memancing kemarahan masyarakat. Tapi lagi-lagi saya paling tidak mengapresiasi bahwasannya kemudian DPP partai baik dari Nasdem ataupun PAN paling tidak ada will ya kemudian cara langsung menonaktifkan mereka gitu kan. Yang jelas teman-teman memang kesininya memang para demonstran juga patutnya berhati-hati. Kenapa kalau saya bilang kenapa harus berhati-hati, karena memang sepertinya juga aksi-aksi ini memang kemudian mulai ditunggangi oleh kemudian penumpang gelap gitu kan, yang tujuan utamanya bikin keruh negeri ini dan memang mendiskreditkan presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto kan. Yang kita nggak tahu siapakah mereka, namanya juga aksi-aksi konspirasi ya. Tapi dirasa memang ada keanehan memang kan, karena kalau demo-demo kemarin kan memang kemudian cuma sampai sore ya gitu kan, mahasiswa buruh sampai malam, dan kemudian ada bakar-bakaran yang memulai pun itu ada provokasi dari orang-orang tertentu yang kita selama ini juga nggak tahu gitu kan siapa mereka gitu kan. Yang tentunya kita berharap kemudian bisa menahan saudara-saudara kita ya, karena memang ini puncaknya kan ketika kerusuhan timbul terus seperti masuk jebakan mereka gitu kan, karena kemudian ketika kemudian presiden kita mau nggak mau pastinya akan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan tindakan tegas. Nah, kalau kemudian jadi ada korban dari masyarakat, ada potensi pastinya kan kesininya pasti juga demonya pastinya juga akan membesar, dan memang targetnya adalah mendiskreditkan presiden kita Pak Prabowo Subianto. Dan saya pun berharap memang jangan sampai kemudian kita melenceng dari esensi utamanya. Kalau dari Partai Buruh kemarin kan memang untuk menaikkan tarif upah buruh dan kemudian membubarkan outsourcing yang memang merugikan masyarakat kita gitu kan, masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya outsourcing dirugikan tuh tuntutan yang paling realistis gitu kan. Dan para mahasiswa sangat jelas sekali, tuntutan mahasiswa dan aktivis demokrasi adalah kemudian digolkannya undang-undang perampasan aset para koruptor, dan kalau bisa memang kemudian hukuman mati pada para koruptor. Itu esensi utamanya kan. Kalau cuman kemudian ribut-ribut membakar rumah orang-orang tertentu, merusak rumah orang tertentu, itu bukan esensi utama gitu kan. Kalau untuk kemajuan progres negeri ini salah satunya memang mengegulkan tujuan mulianya kemudian undang-undang perampasan aset para koruptor. Dan ini momentumnya, karena memang DPR sepertinya saat ini juga dari seluruh partai dan anggota-anggota yang ada di DPR sepertinya juga nggak ada pilihan lain selain menuruti kemauan masyarakat. Tapi kalau kemudian melenceng, timbulnya perusahaan segala macam, esensinya hilang. Kalau menurut saya sih esensi utamanya jangan sampai hilang. Salah satunya adalah mengabulkan undang-undang perampasan aset para koruptor, dan kalau bisa efek yang paling jerah adalah kemudian hukuman mati buat para koruptor. Kalau kemudian percontohannya kan memang udah ngantri, udah banyak para koruptor besar-besaran yang memang bisa dijadikan percontohan sehingga menjadi efek jerah kedepannya. Dan saya yakin kalau kemudian ini berhasil digolkan, lain dan nggak bukan, memang kita patut berharap banyak pada presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau nggak gol, esensinya melenceng, ya istinya cuma kemudian konflik antara anak bangsa, antara aparat dan masyarakat, yang ya pastinya kesananya cuma menimbulkan kerugian kita semua, dan kita bersama yang rugi, baik aparatnya, baik masyarakatnya, esensinya sendiri hilang. Nah itu kalau menurut saya pribadi. Menurut teman-teman mungkin ada analisa yang lain, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.